Aduh, cuma Mio. Oh, sosisnya. Hai, ketemu lagi bareng aku, Sylvia Lim. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja, supaya bisa nontonin terus video terbaru dari aku. Nah, di video kali ini aku bakal kasih 3 rekomen drakor yang menurut aku bagus banget, keren banget. Filmnya tuh kayak bikin kita mewek parah. Habis itu filmnya tuh bikin kita emosian, gregetan, terus bikin kita penasaran tiap episodenya gitu, kayak pengen nonton lagi, jadi kecanduan gitu, saking bagusnya. Dan film ini tuh film terbaru tahun ini. Jadi kalau teman-teman penasaran, tontonin video ini, jangan di skip. Oke. Rekomen drakor number 1. Ayo tebak, bisa nggak? Bisa ketebak nggak sih? Oke, jadi yang pertama itu adalah Again Again. Yuk. Pasti pecinta drakor pasti tahu ini, karena film ini masih baru banget, masih fresh banget, dan dia baru keluar 8 episode. And film itu bagus banget, walaupun aku baru nonton sampai episode kedua. Film ini tuh bercerita tentang seorang anak laki-laki SMA pemain basket yang bernama Hong Dae-yong. Nah, Hong Dae-yong ini berpacaran dengan seorang penyiar radio di sekolahnya yang bernama Jung Da-jung. Nah, kelihatan dong kayak mereka nih berdua berbakat banget di bidang masing-masing. Pasti masa depan mereka tuh cerah, ya kan? Tapi suatu hari datang berita buruk yang menimpa mereka berdua, bahwa Jung Da-jung hamil anaknya Hong Dae-yong. Dan akhirnya semua impian yang mereka impikan, harus mereka pendam sedalam mungkin, dan mereka memutuskan untuk menikah dan merawat anak mereka. Tapi kenyataan tidak segampang itu, Ferguson. Karena Hong Dae-yong kesusahan mencari nafkah. Sampai suatu hari sang istri menggugat cerai Hong Dae-yong. Nah, pada saat Hong Dae-yong ini kayak merasa putus asa gitu, datanglah suatu keajaiban yang membuat dia kelihatan muda seperti usianya 18 tahun lagi. Itu kayak impian semua ibu-ibu gitu kan, awet muda gitu kan. Dan Hong Dae-yong karena perawakannya itu kan tampak muda, dia memutuskan untuk sekolah kembali. Jadi dia masuk sekolah di sekolahan anaknya sekolah, di SMA Serim ya namanya. Di SMA Serim. Dan ada sebuah kenyataan yang mengejutkan dia lagi, bahwa ternyata anak perempuannya itu harus bekerja part-time, dan anak laki-lakinya dibully di sekolahnya. Nah, sebagai seorang bapaknya gitu kan, yang ngeliat anaknya dibully dan harus ngeliat anak perempuannya kerja part-time kayak gimana gitu kan. Penasaran gak sih? Kayak filmnya seru kok, beneran. Tonton deh, dijamin gak nyesel gitu loh. Aku tuh bukan pecinta drakor, tapi aku pecinta semua film gitu. Mau film horror, mau dari Thailand. Aku juga pecinta film action gitu. Tapi film ini tuh bagus. Jadi silakan teman-teman nonton, dijamin gak nyesel deh. Oke, rekomen drakor number 2. Ini pasti udah bisa ketebak banget karena film ini baru tamat beberapa waktu yang lalu. Ayo apa? Jadi film ini judulnya Flower of Evil. Film ini mempunyai 16 episode, dan film ini menceritakan tentang seorang pembunuh berantai, seorang psikopat yang tidak memiliki perasaan. Jadi dia kayak tak bisa merasakan rasa cinta, kayak tak bisa jatuh cinta gitu. Terus dia tak bisa merasakan bahagia atau ya seperti itulah. Jadi kayak perasaannya tuh flat aja, datar aja. Jadi laki-laki ini bernama Do Hyun Soo. Nah, Do Hyun Soo ini menikahi seorang wanita yang berprofesi sebagai detektif kepolisian bernama Cha Ji Won. Bayangin, seorang pembunuh berantai mempunyai seorang istri detektif di kepolisian, dan mereka dianugerahi seorang anak perempuan yang imut banget bernama Baek Kyun Ha.
Dan kehidupan keluarga mereka tuh begitu harmonis, kayak aduh bahagia banget. Karena Do Hyun Soo ini memiliki wajah yang sangat tampan dan senyumnya yang manis banget ya. Dia juga seorang suami yang sangat perhatian sama istrinya Cha Ji Won, dan dia juga seorang ayah yang sangat penyayang pada anaknya Baek Kyun Ha. Jadi Do Hyun Soo ini memalsukan identitasnya menjadi Baek Hae Song dan menjadi pengrajin logam. Jadi dia kayak buka toko di depan rumahnya. Jadi rumahnya kayak di belakang, di depannya toko, jadi kayak bisa tembus gitu dari rumahnya ke tokonya. Nah, kehidupan mereka ini baik-baik aja sampai suatu hari datang seorang pelanggan ke tokonya. Dan ternyata pelanggannya itu adalah mantan pacar dari kakaknya Do Hyun Soo. Jadi sekaligus kayak temannya Do Hyun Soo, teman masa lalunya. Dia ini adalah seorang penulis dan wartawan yang bernama Kim Mo Jin. Nah, Kim Mo Jin ini ternyata walaupun sudah belasan tahun tidak ketemu sama Do Hyun Soo, dia masih mengenali wajahnya Do Hyun Soo. Nah, pada saat itu Do Hyun Soo tuh merasa terancam dan akhirnya melakukan aksinya. Nah, tapi suatu hari tiba-tiba di berita booming sekali tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Do Hyun Soo pada masa lalu. Dan para polisi pun memburu Do Hyun Soo kembali. Dan parahnya lagi, yang memegang kasus ini adalah detektif Cha Ji Won, istrinya sendiri. Satu persatu rahasia yang dia tutup pun akhirnya mulai terungkap dan diketahui oleh istrinya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Akhirnya penasaran gak sih? Ini tuh kayak aku penasaran banget gitu. Jadi tontonin film ini dijamin gak nyesel, beneran. Oke, recommend drakor number 3. Jadi ini adalah yang terakhir, dan ini juga film tahun ini dan udah tamat agak lama. Jadi judul film ini adalah The World of the Married. The World of the Married ini juga memiliki 16 episode, dan film ini tuh terkenal banget dengan pelakornya ya. Jadi kalau aku sebut ada pelakor pasti udah ketebak dong, kayak ini ceritanya tentang apa gitu kan. Jadi film ini bercerita tentang seorang istri yang bernama Ji Sun Wo yang berprofesi sebagai direktur muda di rumah sakit. Dan dia memiliki seorang suami itu bernama Lee Tae-yo. Lee Tae-yo ini adalah penulis, kayak mungkin penulis naskah gitu. Aduh, Cimamino. Dan mereka dianugerahi seorang anak laki-laki yang bernama Lee Jun Yong. Aduh, Cimamino. So sweetnya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Ji Sun Wo ini memiliki seorang suami bernama Lee Tae-yo dan anaknya bernama Lee Jun Yong. Kehidupan keluarga mereka tuh begitu harmonis dan dipenuhi kebahagiaan gitu. Tapi suatu hari Ji Sun Wo mengetahui sebuah kebenaran yang sangat menyakitkan hatinya, bahwa ternyata suaminya Lee Tae-yo berselingkuh dengan gadis muda yang bernama Yoo Da-kyung. Yoo Da-kyung ini bahkan hamil anaknya Lee Tae-yo. Dan ada yang lebih parahnya lagi, orang-orang terdekat Ji Sun Wo juga mengetahui hal ini dan ikut dalam sandiwara Lee Tae-yo. Bayangin, teman dekat lo, tetangga lo, semuanya tahu sandiwara ini, tahu kebohongan dan kepicikan dan kelicikan Lee Tae-yo, tapi mereka juga ikut dalam sandiwara ini untuk menipu dirimu. Alamak, kalau aku jadi Ji Sun Wo tuh, aduh, aku kayak udah stres banget, kayak bahkan orang-orang, bahkan temanku, tetanggaku, kayak nggak bisa aku percaya gitu. Film ini tuh penuh isak tangis aja. Aku nonton filmnya mewek. Terus film ini tuh penuh kayak kayak kebencian, kemarahan, pertengkaran, perselingkuhan. Pokoknya hancur abis gitu. Terus tapi filmnya tuh keren banget. Yang bikin keren tuh si Ji Sun Wo nya. Dia keren, kayak dia punya caranya tersendiri gitu. Pokoknya bagus banget.
tontonin aja, pasti kalian gregetan nontonnya pagi sama pelakornya si Yoo Dae-kyung ya. Dan pokoknya bagus banget, silahkan kalian nonton, oke? Oke, segini aja dulu video dari aku. Kalau teman-teman suka sama video ini, tolong bantu aku dengan like-nya. Komen di bawah, request dong teman-teman mau aku bahas apa di episode minggu depannya. Terus jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya, biar kalau aku ada upload video terbaru, teman-teman bisa langsung nontonin video tersebut. Terus jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, biar teman-teman yang lain juga bisa ikutan nontonin video ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya minggu depan. Bye-bye.